Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya dan melihat video saya, perkenalkan saya Yanuar. Saya adalah seorang lead data analis yang memiliki latar belakang non-IT. Saya adalah lulusan pertanian yang bekerja sebagai data analis. Dan pastinya teman-teman di sini karena teman-teman ingin belajar mengenai apa itu data analis. Tapi untuk mempelajari tentang data analis, kita juga sekaligus harus belajar tentang data scientist atau data science. Data scientist itu orang yang melakukan job data science. Oke, langsung saja kita akan bahas keduanya. Pertama kita akan bahas perbedaan apa itu data analis dan data scientist. Dua-duanya ini adalah dua pekerjaan yang sama-sama meneliti data, mengolah data. Tapi yang menjadi perbedaan mendasar adalah output yang dikeluarkan oleh dua job ini. Seorang data analis dituntut untuk mengeluarkan sebuah business insight di perusahaan untuk nantinya mengambil keputusan. Sementara data scientist akan dituntut untuk menghasilkan sebuah model prediksi. Agar kita bisa lebih dalam mempelajari itu, kita akan lihat contoh realnya ya. Semisal kita disajikan sebuah data demografi dari perusahaan e-commerce. Demografi itu usia user, yang biasa membeli, yang dibeli apa, asalnya dari mana, laki-laki atau perempuan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari data yang sama, seorang data analis akan dituntut untuk menghasilkan output business insight seperti ini. Contoh kasarnya atau sederhananya, outputnya data analis itu adalah sebuah grafik yang akhirnya kita presentasikan, kita ambil sari-sari dari grafik itu. Ambil contoh tadi dari kasus demografi ya teman-teman. Oh ternyata 20-25 itu paling banyak membeli baju, berarti kita akan banyak marketing ke usia itu. Kalau kita buat marketing, kita akan beri nuansa untuk usia 20-25 untuk penjualan baju. Ambil seperti itu. Jadi sederhananya outputnya seorang data analis itu adalah visualisasi data dan mempresentasikan insight-insight yang didapat dari sebuah visualisasi itu. Nah, berbeda dengan data analis, seorang data scientist akan menghasilkan sebuah model prediksi. Dari data-data yang sama, contoh yang paling nyata adalah kalau teman-teman lihat tiba-tiba di HP keluar bahwa iklan ataupun rekomendasi belanja untuk membeli baju A, produk B, produk C, itu adalah sebuah data dari olah data demografi. Karena tadi 20-25 itu paling usia 20-25 itu paling banyak membeli baju, maka dari model prediksi itu akan dibuat untuk menyajikan baju ke orang yang memiliki usia 20-25. Nah, ini perbedaannya. Pasti juga terbesit di pikiran teman-teman bahwa ini sebenarnya dua hal ini saling terkait ya. Semisal untuk membuat sebuah model prediksi, ya pasti perlu ada analisanya terlebih dahulu untuk melihat trennya. Dan terlebih lagi di perusahaan-perusahaan itu ada perbedaan batasan pekerjaan antara data analis dan data scientist itu belum tentu dipisahkan. Ada yang jadi satu. Jadi walaupun job title-nya adalah data analis, tapi pekerjaannya pun ada beberapa yang mengambil job data scientist. Tergantung dari setiap perusahaan. Jadi kita perlu belajar mengenai kedua hal ini. Untuk selanjutnya, agar kita lebih jelas lagi mempelajari tentang perbedaan kedua hal ini, kita akan lanjut ke hal berikutnya ini, skill dan tools. Karena tadi data analis, output yang paling dipentingkan adalah visualisasi data. Maka tools yang paling penting bagi data analis adalah processing data dan tools visualisasi. Nah, sebenarnya di sini sudah ada tools-tools yang sudah sering kita pakai seperti Excel, Google Spreadsheet, itu sudah bisa olah data sekaligus visualisasi. Tapi ada beberapa perusahaan yang juga menggunakan Power BI dan Tableau yang lebih advance untuk memvisualisasikan dan bisa berbentuk dashboard. Tapi intinya untuk seorang data analis sebenarnya
tools seperti Excel, seperti Google Spreadsheet, Power BI yang tanpa harus mempelajari sedikit pun tentang bahasa pemrograman, itu sudah cukup. Karena yaitu tugasnya adalah menganalisa data. Kayak kalau teman-teman yang di sini kuliah ataupun saat di sekolah dulu ada tugas untuk mengambil data lalu mempresentasikan, pasti ada olah data. Dan kita semua sebenarnya sudah pernah melakukan job data analis dan pernah mungkin menggunakan tool-tool ini. Jadi utamanya seorang data analis di perusahaan-perusahaan biasanya hanya perlu untuk tools processing data, visualisasi data, dan sedikit tentang bahasa pemrograman. Berbeda dengan data scientist karena kita perlu membuat model prediksi ya teman-teman. Tentunya kita akan lebih banyak mempelajari tentang bahasa pemrograman. Oke, tapi ada satu hal di sini yang sangat penting teman-teman. Yaitu kalau datanya kecil, kayak waktu kita skripsi, kita olah datanya tidak terlalu banyak, cukuplah dengan Excel, dengan tools-tools yang biasa gitu. Tapi sekarang dengan adanya internet, data-data perusahaan, data-data yang diolah itu akan menjadi data yang besar atau big data. Besar di sini dalam arti banyak secara volume, pertambahannya masif, perubahannya cepat, jenisnya banyak, dan itu akan sangat sulit untuk kita olah dengan tools yang seperti Excel dan lain sebagainya. Bisa, tapi akan sangat sulit dan tidak efektif. Maka dari itu, disinilah peran bahasa pemrograman. Salah satunya Python ya. Dalam video ini saya ingin bahas adalah Python, karena saya mempelajari dua bahasa, Python dan R. Tapi intinya Python, singkatnya dulu di video ini, Python saya rasa lebih mudah untuk dipelajari dan lebih fungsional ke banyak hal. Nah, ini ya, saya ambil contoh bahasa pemrograman di data analis atau data scientist adalah seperti Play-Doh. Kalau di tempat saya waktu saya kecil namanya Was. Sekarang Play-Doh ya. Teman-teman seperti dikasih Play-Doh yang akhirnya bisa dibuat jadi apa aja. Punya fleksibilitas untuk dibuat mau jadi rumah, jadi singa, mau jadi binatang dan lain sebagainya. Itu terserah kita. Nah, dengan tadi hubungannya dengan big data, di perusahaan-perusahaan yang memiliki big data yang perlu mengolah data yang besar, tentunya kita perlu tools yang lebih fleksibel, yang bisa dibuat banyak hal. Untuk menganalisa, untuk mengkoneksikan satu data yang jumlahnya besar, kita perlu tools yang bisa kita bentuk sesuai kebutuhannya. Nah, disinilah pentingnya untuk belajar sedikit bahasa pemrograman, yaitu bahasa Python di sini. Loh, kalau gitu berarti harus orang IT baiknya untuk menjadi seorang data analis ataupun data scientist? Enggak. Teman-teman boleh tanya ke orang-orang yang kuliahnya di jurusan IT. Mereka tidak disuruh untuk belajar Python. Kalau ada IT, lulusan IT yang bilang kamu bisa bahasa pemrograman apa, ditanya seperti itu terus dia menjawab Python, pasti dia akan malu. Karena bahasa Python itu bahasa pemrograman yang high level, namun dirancang sederhana sehingga orang awam non IT pun itu bisa dengan mudah untuk mempelajarinya. Jadi adalah mitos ketika data analis atau data scientist harus berlatar belakang IT. Itu adalah sebuah mitos. Nah, karena sangat pentingnya belajar Python, saya ingin bagikan di video selanjutnya bagaimana saya dulu belajar Python secara otodidak dari channel mana saja, karena saya sempat ingin membuat video tutorial sendiri. Tapi saya rasa dengan begitu banyaknya video tutorial yang sudah ada, dan saya sendiri pun dulu juga belajar dari tutorial yang ada di YouTube, yang paling penting dari sebuah ketika kita ingin belajar secara otodidak adalah kita ada kurikulumnya, mana yang harus dipelajari lebih dulu, mana yang penting, biar kita nggak terlalu banyak belajar dan akhirnya lupa. Nah, sekarang sekilas saya tampilkan saja dulu mana yang harus dipelajari ketika kita mau jadi data analis dan menggunakan Python. Di video selanjutnya nanti akan saya share lebih detail step-stepnya, channelnya mana saja, lalu video mana saja yang harus dipelajari, dan lain sebagainya.
Jadi buat teman-teman yang ingin belajar tentang data scientist dan data analis, bisa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.